Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurtia Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat dan dampaknya terhadap otonomi daerah serta kebijakan pajak daerah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis kebijakan pengurangan TKD terhadap prinsip otonomi daerah dalam sistem NKRI. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, karena Indonesia merupakan negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan tertinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan pemerintah pusat yang mengatur transfer uang ke daerah atau TKD dengan alasan efisiensi fiskal nasional pada dasarnya dapat dibenarkan secara konstitusional. Hal ini karena pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas keuangan negara secara nasional. Akan tetapi, kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi otonominya. Teori yang digunakan yang pertama itu teori desentralisasi. Teori desentralisasi menjelaskan bahwa sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah agar daerah dapat mengatur dan mengelola kepentingan sendiri secara lebih efektif. Dalam konteks ini, daerah membutuhkan dukungan keuangan yang memadai untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Jika TKD dikurangi secara signifikan, maka kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi dapat ikut melemah. Teori yang kedua itu teori negara kesatuan. Dalam teori negara kesatuan, pemerintah pusat tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, pusat memiliki hak untuk mengatur kebijakan fiskal nasional termasuk pengurangan TKD. Namun, karena kebijakan tersebut seharusnya tetap mempertimbangkan kondisi daerah agar tidak menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan teori tersebut, kebijakan pengurangan TKD sebenarnya masih sesuai dengan prinsip NKRI karena pemerintah pusat memang memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan fiskal nasional. Namun, dari sisi otonomi daerah, kebijakan ini dapat menimbulkan masalah apabila pengurangan anggaran menyebabkan negara kesulitan membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan sebagian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan fiskal nasional, mengatur APBN dan sistem transfer ke daerah, mengawasi pengelolaan keuangan daerah, serta menetapkan aturan terkait pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola APBD, mengelola pendapat asli daerah, memungut pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan hukum menggunakan anggaran untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal bersifat koordinatif dan pengawasan. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, tetapi tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, transfer ke daerah merupakan bentuk hubungan keuangan antara pusat dan daerah untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai analisis kenaikan pajak daerah serta respon kebijakan pusat. Tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah seperti PBB dan retribusi parkir pada dasarnya dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun, karena kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan daerah, berdasarkan asas hukum pemerintahan daerah. Yang pertama, asas otonomi daerah. Asas ini memberikan hak pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Yang kedua, asas desentralisasi. Melalui asas ini, daerah diberikan kewenangan fiskal agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintahan pusat. Yang ketiga, asas legalitas setiap kebijakan. Pemungutan pajak daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, misalnya melalui peraturan daerah. Yang keempat, asas kepentingan umum. Kebijakan kenaikan pajak harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan tidak boleh terlalu membebani rakyat.
Kesimpulannya, kenaikan pajak daerah sebagai respon terhadap pengurangan TKD dapat dibenarkan secara hukum karena merupakan bagian dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Akan tetapi, kebijakan tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta memperhatikan asas keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sekian pembahasan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.